sangat terkejut dengan jumlah kelas yang Anda sedang mengajar. Dan itu bisa 10 sampai 15 ya kan satu semester. Iya. Di Belanda tidak begitu. Karena riset terbaru tentang dunia dosen yang dikeluarkan UI, UGM, dan UNRA, kesejahteraan dosen dari sisi pendapatan itu sangat kecil. Setiap awal semester kayak kemarin itu misalnya kita mendiskusikan jadwal mengajar, tidak ada diskusi jadwal menulis atau dalam ini tidak ada. Jadi Senin sampai Jumat kita mengajar, ya kan, rapat segala macam, lalu diasumsikan bahwa dosen di Indonesia itu bisa menulis di malam hari atau di akhir pekan. Peran uang dalam politik di Indonesia sudah begitu tinggi bahwa sudah muncul kartel politik yang saling membantu dan juga butuh kerjasama untuk membela akses terhadap kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendra Ardianto di KPK Podcast Kongko Pesantren Kebangsaan. Hari ini adalah hari istimewa. Kami kedatangan dua narasumber, dua tamu yang istimewa. Kita akan membicarakan banyak hal di sini. Ya, tidak ada masalah kita akan bicara gaduh-gaduh. Tapi yang jelas hari ini adalah hari yang sangat menarik. Kita akan ngobrol dari soal kultur akademik, soal politik, dan tentu saja sesuai dengan visi pesantren kebangsaan, kita tentu akan memberikan insight-insight tentang keindonesiaan kita. Nah, hari ini saya menghadirkan dua narasumber luar biasa. Yang pertama adalah Profesor Wat Barespot. Selamat sore, Prof. Hai Mas Hendra, selamat sore. Iya, Profesor Wat ini datang jauh dari Belanda untuk ikut podcast. Enggak, karena ada kerjasama dengan Universitas Diponegoro dan ada beberapa kegiatan di Indonesia, sehingga kita berkesempatan untuk menculik. Prof. Wat adalah profesor di Amsterdam University dan peneliti senior di KITLV Leiden. Oke. Ya, narasumber yang kedua tidak asing lagi, sudah agak terkenal ini kalau di Indonesia, Wijayanto PhD. Saya biasa manggilnya Bro Wija karena ini kita kolega di Departemen Politik dan Pemerintahan, juga sekaligus Direktur Media dan Demokrasi di LP3S. Benar ya, Mas? Bener bro. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Di podcast KPK biasanya obrolan pertama itu malah langsung nanjak. Jadi tidak dimulai dari yang pelan, tapi langsung ke tanjakan tinggi. Saya akan mulai dari Mas Wija dulu. Siap. Saya ada karikatur. Saya ingin minta Mas Wija untuk berkomentar terhadap karikatur ini. Tidak sekedar komentar, tetapi juga mungkin bisa mengilustrasikan realitas apa yang ada di dalam karikatur ini. Saya ingin Mas Wija bercerita panjang deh, ya kira-kira karikatur ini membicarakan apa. Bisa minta tolong ditampilkan karikaturnya? Ya, ini karikatur yang kira-kira menggambarkan kehidupan dosen di Indonesia. Kira-kira ini gambarannya dari kalau hari 1 Mei itu dosen itu sebagai seorang buruh itu ingin menuntut apa gitu. Nah, ini gambarannya. Ini juga menggambarkan pekerjaan sehari-hari dari dosen. Nah, saya ingin nggak tahu, silahkan apapun yang Mas Wija ingin sampaikan yang bisa diutarakan. Saya ingin Mas Wija memberikan perspektif. Kira-kira bagaimana yang bisa kita sharing? Iya. Monggo, Mas. Karikaturnya sangat menarik ini ya. Saya bisa bayangkan ini kalau Bro Hendra ini menonton karikatur ini, memperhatikan karikatur ini di tengah malam jam 3 pagi, pasti ujung-ujungnya akan menangis ini. Karena itu menggambarkan diri sendiri ya. Ada banyak sekali itu di sana dan saya pikir benar semua. Misalnya dosen negara maju sibuk mengejar kualitas, kita sibuk urus administrasi. Memang benar seperti itu ya. Jadi kita di Indonesia ini kita
dosen itu dianggap sebagai seperti apa itu ya, satu karikatur yang lain ya, dewa di Mahabharata yang punya banyak sekali tangan ya, multitasking. Kita bisa menjadi dosen. Kampus kan pada dasarnya melakukan reproduksi ilmu pengetahuan salah satunya, selain mengajar dan mengabdi masyarakat. Nah, kita more than that, kita bisa rapat di pagi hari ya kan, siang hari kita rapat lainnya, lalu kemudian kita bisa ngisi PKD, SKP ya kan, lalu sore itu kita ada VBA ya untuk akreditasi, lalu kemudian tapi kita juga punya tuntutan untuk memproduksi artikel yang baik, artikel Scopus ya kan, untuk melakukan reproduksi ilmu pengetahuan. Jadi itu satu hal yang memang sangat-sangat menggambarkan ya. Tugasnya rumit, risetnya canggih, bayarannya hadir. Nah, kalau ini tugasnya rumit benar, risetnya canggih belum tentu gitu. Karena kita risetnya tidak canggih itu bukan karena kita tidak punya kapasitas ya menurut saya, tapi karena kita nggak punya waktu, ya kan? Mengajar sampai ratusan, ya kan? Ratusan mahasiswa per semester gitu. Jadi mungkin kalau dalam bahasa yang saya ringkas ya, ini gambar yang besar ini ada 4 hal sebenarnya yang menggambarkan kampus di Indonesia hari ini untuk Prof. juga. Yang menarik nih. Yang pertama adalah birokratisasi yang sudah tergambar di sini ya. Jadi kita sibuk administrasi. Saya masih ingat ketika baru pulang dari Belanda waktu itu, kebetulan pembimbingnya Prof. Ward ya, saya pulang, saya terkaget-kaget. Mungkin Bro Hendra tahu, saya sampai sekarang nggak hafal apa itu kepanjangan dari SKP, BKD ya kan. Ini karena kamu nggak mau tahu aja. Banyak sekali itu kan. Itu baru singkatannya, belum ngisi-ngisinya ya kan. Sampai sekarang saya nggak ngerti itu. Jadi itu birokratisasi yang sangat sangat luar biasa. Lalu kemudian ada yang namanya politisasi. Ya. Politisasi itu di sana ada diceritakan tentang kebebasan, jaminan kebebasan akademik, ya kan? Kalau nggak salah ada ini tentang demo, ada nggak nih di sini? Kalau salah ada ya. Ada kebebasan akademik. Ada demo sambil bimbingan, ya kan? Demo sambil bimbingan. Ya, tapi politik kampus misalnya, ya kita nggak bebas amat sebenarnya. Oh, ketika dosen di sini ikut demo 1 Mei, tapi sebenarnya nggak pernah demo itu, karena kan memang agak ngeri-ngeri sedap kan. Kita masih ingat ketika ada teman-teman mahasiswa lalu dosen yang demo untuk menolak revisi undang-undang KPK, lalu kemudian ada muncul surat dari kampus-kampus besar di Indonesia, iya. Dari para rektornya, intinya adalah, dan mahasiswa menginisiasi demo di Undip ini. Salah satu lah. Saya nggak sehebat itu bisa menginisiasi sendirian ya, bersama kawan-kawan ya kan, dan mahasiswa juga. Nah itu kan kita masih ingat pada waktu itu ini ya, ada surat cinta dari rektor di berbagai universitas di Indonesia. Iya. Yang intinya adalah demo boleh tapi disampaikan di ruang kelas gitu. Nah masalahnya kalau mahasiswa kedokteran gitu, lagi misalnya pelajaran tentang kata gitu, misalnya anatomi kata atau ikan gitu, gimana tiba-tiba ngomongin KPK ya kan? Nah itu jadi ironi yang lain. Jadi karena ada politisasi kampus di sana. Lalu kemudian ada hal lain, misalnya kita mendengar istilah negligensi pendidikan. Jadi banyak sekali mahasiswanya. Saya masih ingat dulu ketika masih kuliah itu satu angkatan cuma 50 orang ya kan. Sekarang 200. Nah itu kemudian berpengaruh kepada tadi overload dosen tadi. Bayangkan dosen satu prodi itu ada 1.000 mahasiswa, dosennya hanya 20-an ya kan, dan sebagian kuliah atau sekolah. Jadi itu kemudian tugas ngajarnya sangat banyak. Nah itu dampak dari salah satunya komersialisasi pendidikan, topik lainnya ya. Nah lalu kemudian yang terakhir adalah saya tadi menyebut politisasi, komersialisasi, dan apa lagi satunya ya? Satu lagi kalau nggak salah ini ya, sebenarnya feodalisasi. Jadi pada dasarnya adalah ini ada kaitannya dengan kita memang yang namanya budaya egaliter itu memang belum ada gitu. Peran mulia, pendapatan seadanya, kepangkatan rumit, pengabdian masyarakat, nah ini sebenarnya tidak ada di sini, belum ada ini. Mungkin kebebasan akademik kaitannya ya. Jadi kita tidak terbiasa sebenarnya di kampus itu untuk diskusi.
gitu. Ya, hanya beberapa dosen yang punya visi untuk diskusi seperti Pak Kiai. So, kapan kita diskusi ya kan? tapi nggak pernah. Sebenarnya ada aspirasi ke saya juga untuk ngadain diskusi. Nggak pernah kita lakukan. Mohon maaf nih Pak Kiai, karena kita sibuk itu. Oke. Sibuk vibaan. Saya ingin penajaman ke satu hal lagi sebelum saya masuk ke Prof. Fuad. Ada satu kata yang saya sangat senang tadi. Dosen itu problemnya sekarang adalah waktu. Betul. Kita butuh waktu. Nah, Betul. Mas Wija dihadirkan di sini ini bukan karena ini, tapi karena memang ini paling pas. Saya ingin bertanya begini, Mas. Saya tahu betul Mas Wija punya kegiatan kolaborasi riset dengan banyak kampus di luar. Ya. Yang artinya kan memang ini dalam konteks ya agar kualifikasi riset di Indonesia memang bisa sounding di ranah global. Dengan situasi semacam ini, Mas Wija menghadapi kendala nggak? Bagaimana membangun networking, jejaring akademik, melakukan riset lintas negara, lalu dihadapkan kepada sebuah cara kinerja di dalam daily life-nya itu banyak sekali. Administrasi, ngajar kelas sekian banyak, bimbing mahasiswa sekian banyak, dan macam-macam. Tiba-tiba besok ada kegiatan A, B, C, D, E, F, G, dan harus menjadi bagian dan terlibat dalam rapat-rapat. Ada kendala nggak dalam konteks go internasional? Karena seingat saya, hampir seluruh universitas di Indonesia sekarang itu sedang menggalakkan yang disebut dengan World Class Research University. Benar. Ya. Nah, bisa dikasihkan ini nggak? Elaborasi, kira-kira susahnya seperti apa sebagai pengalaman? Ya, oke. Nah, pertama-tama saya ingin sedikit meralat ya pertanyaannya, kan saya banyak riset tuh. Sebenarnya nggak banyak-banyak amat. Ada kerjasama dengan Prof. Fuad di sini, dengan Universitas Amsterdam dan KIT Leiden. Ada dengan teman-teman di Paris, memang ada, ya sebenarnya lumayan banyak gitu. Tapi maksud saya adalah tidak banyak dalam arti pertanyaan itu kan muncul dalam konteks karena tidak banyak yang seperti saya gitu. Nah, seharusnya kondisi yang seperti saya ini adalah suatu hal yang normal gitu. Normal dilakukan semua dosen, ya kan? Nah, tapi kan tidak banyak tuh jumlahnya di Indonesia. Nah, karena memang kendalanya banyak sekali tadi itu, ada politisasi, ada birokratisasi, ada ada komersialisasi pendidikan ya, banyak hal lain ya. Yang itu kemudian menurut saya membuat saya sendiri biarpun cukup lumayan ya, ada kerjasama macam-macam, tapi ya saya merasa butuh ini ya, butuh kepotal-potal gitu. Saya mungkin cerita sedikit, kadang-kadang jam 2 pagi saya terjaga dengan pikiran ini banyak sekali deadline, ya, misalnya ada artikel yang harus saya revisi, ya kan. Tapi saya juga ingat bahwa ada tugas dari Kaprodi untuk menyusun jadwal distribusi mengajar untuk semester ke depan, ya kan. Yang itu besok pagi sudah ditanya, ya kan. Kemudian ada, saya masih ingat saya menginisiasi summer course di mana ada puluhan hampir 20 lah itu narasumber dari dalam dan luar negeri yang saya undang, ya kan. Dan itu kenalan saya semua gitu. Nah, saya mikir nih, jam 2 pagi saya enaknya mengerjakan yang mana dulu gitu kan. Apakah revisi artikel, ataukah distribusi dosen pembimbing, ataukah memastikan semua kolega saya sudah saya undang tadi. Dan itu yang saya ingat sekarang ya. Tapi biasanya lebih banyak daripada itu. Nah, ujung-ujungnya saya mikir jam 2 pagi, saya pikir saya tinggal tidur lagi. Jadi yang terjadi kemudian adalah saya merasa memang sangat-sangat tidak mudah sebenarnya untuk melawan arus gitu. Karena kalau mengikuti arus sebenarnya ya sudah, saya nggak usah mikir mengadakan kerjasama riset, kerjasama kolaborasi sekolah musim panas misalnya. Saya tidak usah kolaborasi misalnya pengabdian masyarakat dengan bersama dengan kawan-kawan CSO misalnya. Nah, tapi kan padahal itu tugas, menurut saya tugas seorang akademisi ya. Jadi seperti itu bro.
Saya sebenarnya ini hal yang ada kan sering pada jam 2-3 pagi itu saya terjaga dengan pikiran banyak sekali deadline. Iya. Setelah saya pikir-pikir, saya pilah-pilah, akhirnya saya tinggal tidur lagi. Iya, saya membayangkan ini dosen-dosen muda juga ribet ini. Dia memiliki goal sangat besar. Benar. Yang belum S3, yang macam-macam lah. Pengen A, B, C, D, E. Dan tidak hanya pengen goal, pengen itu kan dari diri sendiri. Tapi sebenarnya dituntut kampus juga, ya kan? Harus sekolah di luar negeri, harus nanti publikasi banyak, ya kan? Harus menaikkan istilahnya IQ, indeks kinerja utama lembaga, mengharumkan nama universitas supaya berjaya di dunia katanya, ya kan? Saya kira memang ke depan entah itu kementerian atau siapapun stakeholder yang berkaitan dengan sistem pendidikan tinggi harus memikirkan proses efisiensi kinerja yang ini. Nah, ini sekarang yang menarik, Prof. Kita ingin tahu nih, kalau dosen di Belanda itu daily life-nya seperti apa sih? Atau dalam bahasa teknis di kalangan kita itu kinerja sehari-harinya itu diukur dari apa? Sehingga pola kerja sehari-hari itu apakah menghadapi situasi yang seperti kita di Indonesia? Atau apa komentar Prof. Pertama tentang ini? Saya memang membaca banyak hal di gambar ini yang persis sama dengan kehidupan dosen akademis di Belanda. Justru beban tinggi, minim apresiasi, banyak administrasi, dikerjai birokrasi. Yang lain dipolitisasi kampusnya tidak terlalu, kritik cukup banyak juga di sana. Itu tidak berbeda. Tapi sebagian ini juga memang di Belanda ada juga. Ada beberapa hal yang sama. Justru yang banyak dosen di Belanda juga merasa seperti saya harus memenuhi banyak tugas sekaligus. Seperti saudara kamar di situ, saya harus jalankan pendidikan, saya harus cari dana penelitian, saya harus menulis artikel, ada penelitian, saya harus ikut aktivitas kampus. Jadi banyak hal. Tapi ada beberapa hal beda juga saya kira, karena juga saya merasa ada yang saya suka. Saya suka bekerja sebagai akademikus, dan salah satu elemen yang saya sangat suka adalah kebebasan. Maksudnya, walaupun ada banyak tugas, saya juga sendiri bisa pilih. Sekarang saya mau kerjakan hal ini, atau hal ini, atau hal ini. Dan juga topiknya, penelitian saya bisa pilih. Kira-kira walaupun saya sangat kadang-kadang merasa sama dengan contoh yang tadi dikasih oleh Mas Vijay di sini, bahwa jam 2 malam tiba-tiba pikir, wah ada deadline ini, saya masih harus kasih nilai untuk mahasiswa terkait essay yang mereka masukin, saya lupa. Begitu, ada banyak tugas. Tapi juga kalau saya bangun setelahnya saya tidur dan lebih aman, saya juga suka ada cukup kebebasan untuk pilih apa yang pertama, apa yang kedua, itu apa setelahnya. Artinya beberapa cerita yang ada di Indonesia sebenarnya juga terjadi di sana ya. Artinya ya dosen di Belanda juga beban kerjanya banyak. Ya, saya kira sebagian besar dosen di Belanda juga bekerja jauh lebih dari 40 jam kerja per minggu yang seharusnya. Biasanya 50. Boleh sedikit diilustrasikan kira-kira Prof. Kalau dosen di sana ngajar berapa kelas kah? Bimbing mahasiswa dalam satu semester berapa orang kah? Nah, itu memang hal yang berbeda, karena selalu kalau saya berbicara dengan rekan di Indonesia, saya sangat terkejut dengan jumlah kelas yang Anda sedang mengajar. Itu bisa 10 sampai 15, ya kan, satu semester. Iya. Di Belanda tidak begitu. Berapa kelas? Tiga kelas. Satu semester 3 kelas. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah meskipun Prof. bilang sama banyaknya, 3 kelas per semester ini berapa di kau ngajar dulu? Semester ini, aku kan kemarin nggak ikut rapat, nggak tahu, mungkin puluhan. Yang kemarin, kemarin bisa 14 kemarin. Ya. Aku baru 20.
Kalau 20 itu udah gak masuk akal. Itu 20 kelas. badan sakit itu kalau 20. Kalau 14 itu 14 materi yang berbeda atau maksudnya kelompok atau kelompok? Kemungkinan paralel. Ada satu mata kuliah, tapi karena mahasiswanya 200-an sehingga di-split menjadi 4 kelas. Ya. Jadi one course for class. Ya. Jadi ya Bisa aja satu mata kuliah hanya untuk 2 kelas Ya. atau 1 kelas saja, tapi ada yang untuk 4 kelas. ada yang untuk 4 kelas. Meskipun begitu tetap saja 20 kelas. Iya. 15 sampai 20 kelas. Dan semester lalu memang itu pengalaman paling agak berat buat saya ya. Di tengah istri hamil ngajar begitu banyak, wow sekali. Ya. Nah, Di Belanda biasanya kalau dosen di universitas ada kontrak yang menyebut bahwa harus mengajar 60 atau 70% waktunya dan 30 atau 40% waktunya itu bebas untuk meneliti, untuk menulis artikel. oke. Jadi biasanya dosen di sana coba hitung itu dengan persis supaya mereka mau tidak mengajar waktu yang lebih dari 60% ini. Oke. Saya dengar di sini dibalik. Ngajar lebih banyak. Mengajar lebih banyak, kan? Tidak dibalik. Yang benar adalah kan saya kan pengelola, Prof. Wad ya. Saya pengelola. Setiap awal semester kayak kemarin itu misalnya kita mendiskusikan jadwal mengajar. Tidak ada diskusi jadwal menulis atau jadwal menulis tidak ada. Jadi Senin sampai Jumat kita mengajar, ya kan, rapat segala macam. Lalu diasumsikan bahwa dosen di Indonesia itu bisa menulis di malam hari atau di akhir pekan dan penelitian. Ya, jadi Karena tadi itu. walaupun kinerja dosen itu terbanyak adalah ngajar, riset dan pengabdian, tapi public issue yang harus dibicarakan bersama itu cuma ngajar. Untuk riset urusan masing-masing. Ya, Dan saya kira itu hal yang cukup serius karena memang untuk dosen yang bekerja di sini di Indonesia tidak cukup kesempatan untuk menulis artikel, untuk menerbitkan publikasinya, karena sulit untuk bebaskan waktunya. Karena kalau ada insentif yang memang mendorong untuk mengajar terus, untuk ada banyak tugas administrasi itu. Dan saya kira itu salah satu alasan mengapa sulit untuk orang dosen orang akademikus di sini di Indonesia untuk menerbitkan artikel di jurnal internasional. Prof. Wad, dari sisi beban kinerja, kira-kira kan hampir mirip lah, sama-sama banyak, sama-sama. Tetapi saya ada satu mau ditampilkan. Apakah dari sisi pendapatan, salary, itu di Belanda itu juga kecil karena riset terbaru tentang dunia dosen yang dikeluarkan UI, UGM, dan UNRAM, kesejahteraan dosen dari sisi pendapatan itu sangat kecil. Tolong ditampilkan. Oh, itu menarik. Ini riset kemarin cukup menyita perhatian banyak dosen, jadi obrolan banyak dosen. Riset dari UGM, UI, dan UNRAM yang melakukan survei nasional yang melihat kesejahteraan dosen dan ditemukan bahkan berikut ini bahwa dosen di Indonesia itu hampir sekitar 70% itu pendapatannya di bawah 5 juta. Sangat kecil. Itu UMR Jakarta berarti di bawah UMR Jakarta. Dan ini survei nasional, diikuti oleh seribuan responden. Artinya ini menggambarkan mungkin sebagian, walaupun ada debat metodologis di sana yang muncul di kalangan dosen. Tapi setidaknya dari gambar ini menunjukkan sebagian besar dosen itu memiliki pendapatan yang kecil. Ada nanti bahkan satunya lagi, tapi pengeluarannya besar. Yang itu menggambarkan kira-kira kenapa dosen di Indonesia itu sering meroyek, sering ambil menjadi
job site menjadi konsultan atau macam-macam. Nah, pertanyaan saya Prof, di Belanda kesejahteraan dosen aman atau jangan-jangan sama lagi, kecil juga? Atau Prof punya insight soal ini? Ya, itu sangat relevan saya kira. Dan memang dibanding dengan gaji yang ditampilkan di sini, kesejahteraan dosen di Belanda jauh lebih aman. Karena gaji cukup untuk hidup baik. Dan akibatnya juga yang praktek yang Anda tadi menyebut, yang cari proyek, di Belanda tidak begitu. Walaupun pasti ada kadang-kadang orang yang dapat proyek atau konsultan untuk salah satu lembaga. Tapi kalau yang jauh beda adalah kalau di Belanda Anda sedang bekerja untuk proyek itu dalam waktu yang dibayar oleh universitas lah, uangnya yang Anda dapat dari proyek harus ke kas universitas. Jadi itu bukan uang Anda sendiri. Jadi akibatnya insentif untuk cari untuk main proyek lah tidak begitu seperti di sini. Dan saya kira itu alasan kedua mengapa saya lihat dosen di universitas di Indonesia tidak punya banyak waktu untuk menulis artikel, untuk menerbitkannya, karena harus cari sumber kehidupan tambahan, harus cari sumber kehidupan supaya gajinya cukup. Oke. Jadi kalau di Belanda sudah tercukupi ya, sehingga prosesnya ya sudah tinggal. Ya, walaupun memang dibanding dengan banyak orang lain, orang dosen di Belanda bukan orang kaya, itu seperti yang biasa lah. Tapi tidak ada kebutuhan untuk cari tambahan. Gitu. Oke. Berikutnya ini bisa Mas Wija atau Prof, tapi mungkin Mas Wija dulu. Sebenarnya problem apa sih yang dihadapi oleh akademisi Indonesia? Mengapa kemudian tulisan tentang Indonesia yang ditulis dalam bahasa internasional itu lebih banyak ditulis oleh orang asing dibanding orang Indonesia? Itu data yang terakhir pernah dipaparkan ini menyatakan bahwa lebih banyak orang asing yang nulis tentang Indonesia dalam bahasa asing tentunya, maksudnya dalam jurnal-jurnal berbahasa asing. Dan itu yang membuat universitas di banyak tempat, saya tidak bilang hanya di 1-2 tempat, di banyak tempat memberikan insentif besar-besaran bagi mereka yang bisa misalkan tembus Scopus, bisa ngasih satu tulisan itu ada yang dikasih 40 juta, 30 juta, 20 juta, dan langsung itu dalam bentuk hadiah, bukan di awal untuk mendanai, tapi di akhir dikasih hadiah. Itu kayak memberikan pesta kupon gratis gitu. Ayo silahkan berebut. Nah, pertanyaan saya, mungkin Mas Wija dulu, apa sih problem terbesar ilmuwan kita, akademisi kita itu agak sedikit aku nggak tahu kalau dikomparasi dengan negara-negara yang lain, kayaknya lebih banyak ditulis orang asing. Iya, benar. Itu emang pertama itu satu kritik yang relevan itu, Bro Hendra. Jadi tulisan tentang Indonesia itu justru banyak ditulis oleh Indonesianis gitu. Yang dalam bahasa asing ya? Ya, dalam bahasa asing maksudnya. Yang di publikasi internasional lah simpelnya. Ya. Bisa buku, bisa jurnal, ya. Itu banyak ditulis justru oleh foreigner ya, oleh Indonesianis gitu, bukan oleh orang Indonesia. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang bisa dibagi menjadi dua penyebab ya. Pertama, faktor struktural, yang kedua kaitannya dengan substansi. Nah, faktor struktural dulu ya, pertama-tama. Ini ada hubungannya dengan ini nih. Ya. Jadi sebelumnya saya ingin memberikan beberapa catatan terkait dengan data ini. Ini kan data yang dirilis oleh kawan-kawan tim peneliti yang saya kenal semua. Kebetulan saya ada di
juga di serikat dosen yang sedang dibangun itu gitu. Nah, catatan pertama adalah memang yang mengisi survei ini kebanyakan dosen muda yang baru masuk. Oh, oke. Ya kan? Pantas angkanya kok kecil sekali. Bukan dosen yang ini saya yang ngisi. Bukan dosen yang sudah kayak saya misalnya 16 tahun udah ngajar, ya kan? Nah, itu pertama. Terus kedua, itu di kampus yang mungkin secara umum di Indonesia. Tapi kampus-kampus BHMN di Indonesia ini to be fair saja, kita sudah 2 digit lah gitu penghasilannya per bulan gitu ya. 2 digit, tapi dengan catatan gitu. Dengan catatan adalah misalnya banyak banget ya kan, ratusan tadi per semester kita bisa ngajar puluhan kelas gitu. Nah, itu artinya apa? Gaji yang rendah tadi tentu saja akan membuat dia jadi mencari survival ya. Kemudian dia kan normal, sebagai manusia normal dia butuh menikah, punya anak, punya cicilan KPR misalnya ya. Nah, ya kan, tak terhindarkan itu. Nah, dia harus cari cara dong untuk itu. Segini nggak bisa, to be realistis ya. Maka kemudian karena nggak cukup, maka dia cari proyek yang lain gitu. Nah, di kampus-kampus yang bisa memberikan 2 digit, yang BHMN biasanya ada problem lainnya, ngajarnya banyak sekali. Dia nggak punya waktu untuk meneliti pada akhirnya. Jadi menurut saya ini adalah problem struktural. Itu ya, problem struktural yang kemudian menghindarkan dosen untuk ini ya, punya waktu pada akhirnya. Itu pertama. Problem kedua ada hubungannya dengan substansi. Nah, substansi ini menurut saya ada hubungannya dengan juga budaya ya gitu. Kalau dosen-dosen Indonesia, kita kan warga negara yang non-native. Saya baru aja kemarin baca artikel yang bicara tentang bagaimana dosen yang non-native, nggak bisa bahasa Inggris itu, kayak kita ini. Bahasa Inggris kita ini kan ya begitu-begitu aja lah ya. Nah, itu memang kesulitan banget untuk mengekspresikan pemikirannya dalam argumentasi dan logiknya bahasa Inggris gitu. Nah, itu butuh exposure. Nah, untuk kemudian bisa terbiasa dengan tulisan-tulisan jurnal artikel bahasa Inggris ya, itu sebenarnya butuh yang namanya budaya ya. Budaya atau peer ya yang mendukung untuk itu gitu. Budaya untuk saling share artikel misalnya, budaya untuk menulis bareng, bedah artikel, bedah buku misalnya, yang which is di Indonesia ya, to be fair kita nggak pernah ada itu. Kalau WhatsApp group kita yang ngomonginnya yang lucu-lucu saja ya kan. Di kampus kita ngobrol hal yang lain, masa ngobrolin tentang artikel jurnal, itu masih sebagian besar kampus di Indonesia lah belum terbiasa. Nah, ada satu buku menarik, saya lupa siapa penulisnya, tapi judulnya kalau salah Writing Journal Articles in 12 Weeks gitu. Itu di bagian pendahuluan dari buku itu bunyinya kira-kira begini. Writing for academia is like sex for Greek in the ancient time. Yeah, everybody has a problem about it. Analoginya parah sekali. Ya benar. Everybody has a problem about it, but nobody talks about it. Oke. Jadi menulis, kalau kita mau jujur ya, menulis bagi dosen di Indonesia ini mau menulis tulisan yang bagus ya, di jurnal yang bagus, jurnal internasional, itu susahnya minta ampun bahkan bagi saya. Gitu. Tapi kan kemudian mau ngobrol sama siapa, kita nggak pernah bicarakan ini, problemnya apa, ya kan, masalahnya apa, kita nggak pernah bicarakan. Karena itu tabu sekali kayaknya itu, ya. Kan seperti satu tulisannya siapa, Haruki Murakami ya, katanya di All I Talk About When I Talk About Running itu, gentlemen don't talk about how to keep their body stay in shape gitu. Pria sejati nggak membicarakan tentang bagaimana dia memastikan bahwa tubuhnya tetap selalu bugar gitu kan. Nah, sebenarnya akademisi Indonesia juga begitu. Akademisi sejati tidak membicarakan tentang bagaimana menulis gitu. Supaya produktif menulis itu nggak perlu dibicarakan. Nah, karena nggak dibicarakan, nggak ada diskusi tentang itu, nggak ada budaya untuk itu gitu. Sehingga kemudian produktivitas sudah rendah. Nah, hal lainnya pengalaman rendah. Gitu. Pengalaman rendah ya bagaimana punya pengalaman gitu. Karena tidak ada budaya yang mendorong tadi, nggak ada struktur yang mendorong. Karena nggak ada struktur yang mendorong, nggak ada budaya yang mendorong, ya pengalamannya juga tidak banyak gitu. Nah, menurut saya itu problem lainnya. Jadi secara umum seperti itu ya. Jadi ada problem yang kaitannya dengan struktural, ada problem yang kaitannya dengan budaya. Belum ditambah lagi problem struktural lainnya adalah menurut saya dari sisi kebijakan tadi. Setiap awal semester kan dosen Indonesia selalu dibagi jadwal mengajar.
Ya, setiap awal semester kan dosen di Indonesia selalu ada namanya jadwal mengajar semester gasal atau genap. Tapi tidak ada jadwal menulis semester gasal atau genap. Padahal jadwal itu bro, itu kan Senin sampai Jumat kita penuh ngajar semua, banyak kelas pula. Terus pertanyaannya kapan nulisnya? Ya kan? Nggak ada kebijakan untuk misalnya hari Senin khusus nulis, nggak ada. Jumat khusus nulis tidak ada. Oh, enak ya, dikasih waktu khusus nulis nggak ada. Pertanyaannya kapan kita mau nulis kalau ada waktu juga. Dan ini gambaran umum ya di mana-mana. Gambaran umum. Maka kemudian sebenarnya kalau ada dosen produktif itu mencurigakan. Kita doakan semoga dia panjang umur dan tetap sehat. Karena artinya dia pasti bekerja atau menulis di malam hari yang seharusnya buat dia istirahat, dan dia zalim kepada keluarganya juga tuh. Keluarganya ditinggal di ruang kerjanya misalnya. Atau di weekend yang seharusnya buat keluarga, atau seharusnya dia buat olahraga. Jadi kalau ada dosen di Indonesia produktif ya, saya kasihan badannya. Jangan kasihan tuh malah. Kita doakan. Tetap sehat betul itu. Prof Fuad, ini kan kehadiran Prof Fuad di Undip itu salah satu diantaranya adalah melakukan sharing. Termasuk salah satu kegiatan yang akan kita lakukan di minggu depan itu kan kita mau belajar bersama nulis dalam konteks nulis jurnal asing, jurnal internasional, atau bagaimana how to get international grant dan research grant dan lain sebagainya. Tapi di luar itu yang soal istilahnya teknis ya, itu kan kita bisa bicarakan di minggu depan. Saya ingin mendengar apa sih suggestionnya dari Prof Fuad agar environment yang kultur akademiknya bagus itu tumbuh di Indonesia. Sebagai seorang profesor yang di Belanda yang saya kira kultur akademiknya sudah jalan, buktinya yang nulis tentang Indonesia banyak sekali dari Belanda. Nah, apa sih yang kira-kira bisa Prof Fuad berikan insight dan wawasan? Kalau saya harus pilih satu hal selain yang teknis ya kan, itu terkait budaya debat atau saling menyerang dengan argumen. Kalau saya hadir di sebuah workshop atau seminar di Indonesia, kadang-kadang saya merasa seperti EU-PKU. Ya kan? Prof tahu EU-PKU ternyata. Maksudnya sepertinya kalau ada seminar 2 orang duduk sedang berbicara tentang topik yang sama, sepertinya mereka tidak saling tidak setuju, berpendapat berbeda, tapi secara halus sekali. Maksudnya tidak suka langsung berdebat, mengekspresikan mengapa saya tidak setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Rijal, mengapa Mas Rijal tidak setuju dengan yang saya bilang. Itu karena itu budaya lah, dan itu juga keterbiasaan. Dan saya kira dan juga ada hierarki, karena juga kalau orang staf dosen yang masih muda tidak setuju dengan yang disampaikan oleh profesor petinggi ini, juga merasa tidak enak bilangnya. Tapi saya kira itu hal, kalau Anda tanya bagaimana kulturnya bisa membantu untuk naikkan jumlah artikel dan debat akademis, itu justru itu, supaya debat akan lebih terbuka dan lebih panas lah. Saya suka kalau panas. Ya, saya sangat terkejut sekali dengan jawabannya, tapi saya sangat suka sekali. Karena di Plato itu kan pencinta gurunya Socrates. Kaidah pertama di kultur akademik itu kan berdebat, yang diwariskan Socrates. Ternyata Prof Fuad bisa melihat di kultur Indonesia itu perdebatan itu tidak terlalu lahir, bahkan di kalangan akademiknya. Saya sangat terkejut, Prof Fuad tahu soal itu. Problem mendasar ya itu. Berarti Prof Fuad, saya akan pakai istilah slang. Dosen itu berarti tidak boleh baperan ya.
Prof tahu nggak baper? Mas Wija, baper itu apa Mas Wija? Kalau bahasa Inggris. Ya kalau berdebat jangan merasa itu personal, serangan personal, terlalu sakit hati dan sedih dan kemudian apa itu balas dendam. Wah ini anak bocah ini masih muda ini kok. Dalam banyak hal Prof yang sering terjadi, ya ada konteks unggah-ungguh dan lain sebagainya. Ewo pekewo tadi memang akhirnya orang memilih untuk tidak berdebat hanya karena ya tadi. Ya. Khawatir pihak lain itu menganggapnya kita tidak suka terhadap mereka. Padahal ini just discuss. Ya, tidak bisa melokalisir di wilayah hanya perbedaan pendapat. Itu juga sulit kalau debat di Belanda ya kan, karena itu pasti manusiawi bahwa seorang tidak setuju dengan argumen akademis atau argumen tentang konteks isinya akan merasa seperti serangan personal. Tapi ya saya kira itu tugas kita sebagai orang akademis untuk berpisah dua hal ini. Harus kalau dalam bahasa Belanda ada ekspresi itu heart of the inhoud, shaft of the persoon. Maksudnya kalau terkait isunya harus keras. Kalau terkait orangnya harus lembut, dan debat harus begitu, tapi itu di mana-mana sulit untuk pisahkan dua hal. Saya lihat, tapi itu saya kira tugas seorang akademis seperti kita untuk pisahkan. Iya, jadi kita sebagai akademisi dalam tradisi akademik memang harus benar-benar memisahkan segala jenis perdebatan kontennya itu terlokalisir hanya dalam diskusi. Tidak boleh personal dibawa pulang besok masih nggak mau nyapa ini problem. Oke, saya akan sedikit shifting. Kita sudah cukup banyak membicarakan tentang kultur akademik dan bagaimana titik-titik krusial yang perlu kita perbaiki. Saya ingin, karena ini Prof menulis banyak sekali tentang Indonesia, termasuk political antropologi tentang Indonesia yang sangat banyak dirujuk. Saya ingin bertanya begini Prof, nanti ditimpali Mas Wija. Tahun depan Indonesia akan pemilu. Prof menulis banyak sekali soal klientelisme, dan di semua konsep klientelisme itu sebenarnya dalam tanda petik itu menciptakan pseudo demokrasi. Demokrasinya itu jadi kehilangan makna, banyak proses-proses hijacking. Kira-kira di tahun depan ini klientelisme menguat atau enggak, atau terejus? Ya, saya menulis buku yang namanya Democracy for Sale, dan memang salah satu temuan di buku ini adalah praktek money politik dan tukar kepentingan sangat umum, dan tentang Pilpres yang akan datang tahun 2024, saya merasa prakteknya akan, kalau Pilpres tidak terlalu lihat, tapi kita akan lihat dampaknya sudah lihat dampaknya dari calon-calon yang ada sekarang. Karena peran uang dalam politik di Indonesia sudah begitu tinggi bahwa sudah muncul kartel politik yang saling membantu dan juga butuh kerjasama untuk membela akses terhadap kekayaan, membela akses terhadap sumber uang. Karena kalau tidak, karir politik mereka diancam. Jadi itu akibatnya tidak bisa lagi, sulit untuk tidak setuju dengan orang lain, untuk kalau ada kompetisi politik akibatnya akan palsu, tidak akan real, karena mereka dampak yang, kalau memang ada oposisi yang real,
dampaknya cukup jelek karena itu akan mempersulitkan akses terhadap bisnis, terhadap kesempatan di pemerintah. Kita sudah lihat secara skala kecil itu di nasib Nasdem yang sekarang. Walaupun mereka bukan oposisi keras ya kan, tapi mereka pindah loyalitas sedikit ke arah Anies dan sudah ada dampak cukup besar untuk Nasdem dan juga untuk Surya Paloh sendiri. Dan tadi saya di Jakarta dan saya ada workshop di samping 2 gedung yang tidak bisa diselesaikan membuatnya, jadi gedung setengah jadi akibat karena akses terhadap kredit perusahaan Surya Paloh terputus. Jadi ini salah satu contohnya mengapa oposisi yang real, yang memang yang memunculkan kompetisi pertandingan yang real, sulit di Indonesia. Yang fenomena yang kita sedang menghadapi sekarang adalah satu kelompok politik aja, dan Anda sebagai pemilih bisa tidak ada pilihan real, bisa hanya pilih di antara 2 anggota satu kelompok ini. Iya, itu sering jadi kegelisahan ya. Indonesia sebesar ini, luasnya sebesar ini hanya bisa menelurkan 3 kandidat. Ya, negara mungkin 2 aja. Iya, mungkin 2, bahkan ada potensi 2, jangan-jangan. Padahal di negara-negara kayak Inggris itu bisa sampai belasan, di negara-negara lain bisa sampai puluh. Dan 2 calon yang muncul dari kubu yang sama. Dan dua-duanya janjikan untuk lanjut kebijakan Jokowi. Jadi tidak ada memang perbedaan besar di antara 2. Poinnya bukan karena ini ya, tapi karena ini ya. Akhirnya dinamika politik tidak begitu dinamis karena struktur uang itu sudah mengerucut ke elit-elit yang sudah terkelompok. Dan itu karena demokrasi di Indonesia sering disebut demokrasi oligarkis. Ini maksudnya elit politik dan elit ekonomis sangat terikat. Dan untuk elit ekonomis di Indonesia dan juga untuk elit politik untuk mereka tidak enak kalau ada kompetisi yang real, karena dari situ naikkan banyak risiko bisnis, risiko karir politik. Jadi itu alasannya mengapa kita lihat sekarang kartel politik yang begitu kuat dan upaya yang cukup besar untuk mengurangi tingkat kompetisi di Indonesia. Bagaimana kalau dikomparakan dengan ini? Kalau itu kan dalam banyak negara kan juga menempuh cara hampir mirip dengan itu untuk mencapai stabilitas politik. Iya, tapi itu argumen yang sering disampaikan ya kan, bahwa terlalu banyak kompetisi itu tidak baik untuk stabilitas, akan ada ricuh, chaos. Keributan. Tapi saya kira bisa jadi ada kompetisi politik yang real, dan debat yang panas dan tetap sangat stabil karena orang merasa diwakili oleh tokoh politik. Kalau ada tokoh politik yang menurut warga Indonesia tidak mewakili mereka, itu juga tidak baik untuk stabilitasnya. Itu memang kembali ke topik yang tadi yang Anda bilang, harus kalau saling menyerang harus secara personal, tidak diserang. Itu juga relevan untuk debat politik di Indonesia. Seharusnya ada debat publik yang terkait isinya, konten yang cukup panas, tapi untuk menjaga stabilitasnya harus pisahkan itu dengan
kepentingan dan rasanya personal. Ya, artinya kompetisi menciptakan obrolan publik yang dewasa, tetapi tidak saling menghancurkan, kira-kira. Ya, supaya memang warga Indonesia merasa diwakili, supaya warga Indonesia bisa lihat, oh memang kepentingan saya dan pikiran saya diwakili oleh tokoh politik di Indonesia. Saya takut sekarang kalau dua calon ini muncul, banyak orang akan milih golput aja karena tidak merasa diwakili. Mas Wija, saya baca beberapa penelitian Mas Wija soal cybertruth. Dan cybertruth itu ada engage dengan para elit politik. Ya. Fenomena ini ke depan bagaimana, Mas? Akan makin mengacak-ngacak partisipasi warga atau seperti apa? Saya kok rasa-rasanya ini beberapa elit politik itu sekarang jauh lebih bermain di wilayah medsos. Kira-kira begini, ada banyak kepala daerah mulai tidak bekerja maksimal sebagai bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya menjelang tahun politik, tapi terdeteksi di media sosial itu tinggi banget dan para pemujanya itu, pendengungnya itu juga gede banget. 2024 kira-kira para buzzer cybertruth akan makin kencang atau akan ada pola yang berubah, Mas? Oke, ini pertanyaan menarik, tapi masih ada hubungannya dengan yang tadi ditanyakan ke Prof. Fuad ya. Kayaknya awal pekan ini lah, saya ngobrol dengan para cybertroopers yang ex-cybertroopers pada pemilu 2019 lah ya. Menariknya adalah begini bro, para cybertroopers ini kan mereka adalah potret yang real tuh. Kalau politisi ketemu misalnya Surya Paloh ketemu Jokowi ngomongnya kan normatif ya kan. Ganjar ketemu Gibran misalnya ngomongnya normatif, yang baik-baik saja yang ingin disampaikan publik. Nah buzzer ini ceritanya begini, mereka cerita bahwa Mas, buzzernya Prabowo sama Ganjar ya orangnya itu saja. Maksudnya adalah, jadi seperti disampaikan oleh Prof. tadi kan ada dua konsep penting tuh ya. Yang satu adalah politik kartel, satu oligarki. Kartel politik itu maksudnya kan adalah bahwa sebenarnya ada satu kelompok elit nih dalam perdagangan ya, satu kelompok orang elit nih yang menguasai perdagangan kan gitu kan. Nah jadi ada segelintir orang nih yang menguasai bagaimana pemerintahan Indonesia dijalankan, juga allocation of resources gitu kan. Nah oligarki pada intinya adalah tentang bagaimana elit ekonomi dan elit politik ini saling bersekongkol. Nah ini terrelevasi dari buzzersnya bro, sama aja orangnya. Oh gitu ya. Jadi mereka ada irisan nih, gitu kan. Jadi para buzzer ini sebenarnya melayani banyak pihak dan kadang-kadang nggak ada hubungannya juga. Nggak ada hubungannya. Tapi kan sama seperti politisi kita, mereka yang berkompetisi, lalu kemudian bisa jadi dalam satu kabinet yang sama, kan gitu. Nah saya curiga nih jangan misalnya taruhlah diikuti 3 peserta gitu. Nanti pada tahun 2024 kita menemukan bahwa semuanya dalam satu kabinet. Apalagi kalau calonnya cuma 2 ya kan. Jadi, nah menurut saya yang paling penting sebenarnya adalah bahwa hanya sekian bulan menjelang 14 Februari 2024 ya, menjelang Valentine itu yang pemilu, masih tidak dibicarakan apa sih masalah-masalah Indonesia gitu. Masalah kemiskinan, generasi Gen Z. Lebih sering pesantren kebangsaan yang ngomong masalah. Betul. Nah, pemilu kan hanya menjadi relevan ketika di sana diskusikan masalah warga negara. Coba deh lihat semua podcast hari ini ngomongin Prabowo ketemu Gibran, kira-kira ngomongin apa gitu kan. Polling hari ini siapa yang head to head-nya bagaimana. Kan selalu seperti itu. Tapi isu sesungguhnya dibahas ketika di mata kuliah media dan demokrasi saya nanya ke mahasiswa nih. Gimana menurut kalian pemilu 2024 ya kan? Mas saya dukung Ganjar gitu. Mas saya dukung Prabowo. Mas saya nggak mau Anies misalnya. Saya tanya, apa programnya Prabowo yang bikin kamu dukung Prabowo? Nggak ada jawaban. Kamu yang dukung Ganjar, programnya apa yang bikin kamu mendukung dia? Nggak ada jawaban.
kalian mahasiswa politik masa nggak ngerti program-program bagaimana yang tidak politik? Bagaimana yang bukan mahasiswa politik? Saya bilang ke mereka, kalian nggak tahu bukan karena kalian bodoh, karena emang di ruang publik kita nggak pernah dibicarakan, gitu, ya kan? Jadi pemilu sebenarnya tentang mendiskusikan masalah publik dan bagaimana solusinya. Nah, sampai tinggal sekian bulan lagi nih nggak pernah dibicarakan. Kenapa? Ya karena karakter kita, karakter politik secara struktural itu politik kartel dan oligarkis. Media akademisi harusnya mulai masuk ke ruang-ruang isu-isu publik untuk dibicarakan. Betul. Bahwa ada calon siapapun, it doesn't matter. Tapi isu publiknya apa ini 2024? Yeah. Apakah ekologi kita? Apakah kemiskinan kita? Problem kemiskinan? Kalau Gen Z di perkotaan belum, mereka khawatir nggak akan bisa beli rumah. Nah, itu problem sekali. Karena ini media dan ya akademisinya ini harusnya mengisi ruang publik kita dengan hal-hal semacam itu. Ini mohon maaf, kamera itu ada waktunya. Jadi ini sudah mau habis. Itu sudah tombol merah keluar, berarti dia bentar lagi mati. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih Bro Wija, Mas Wija, thank you banyak sudah kehadirannya di sini memberikan obrolan yang sangat seru. Saya sungguh sangat berharap seandainya ada sesi 2, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan terjadi. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan semua telah menyaksikan podcast KPK. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KPK.